Selamat siang kawan pajak. Selamat datang di podcast Suara Bela, menginformasikan informasi perpajakan bersama Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Senang sekali hari ini saya kedatangan adik-adik yang luar biasa dari SMA Pelita Bangsa. Adik-adik ini merupakan generasi sadar pajak, generasi penerus kita di masa depan. Kalau boleh tahu kita mungkin kenalan dulu ya. Saya Imam. Saya Evander. Saya Betarina. Betarina. Oke. Tadi kalau boleh tahu hari ini kunjungan ke kantor pajak ke Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Rasanya kesan-kesannya gimana? Seru sih, karena biasanya kan kita lihat pajak tuh cuma dari buku pelajaran gitu. Ini bisa datang langsung ke kantor. Dari buku pelajaran pajak itu apa gitu. Yeah. Hari ini udah bisa ngelihat pajak itu cuma teori doang. Bukan cuma teori doang ya. Kalau selama ini kan lihat buku itu pajak itu kan berkontribusi sangat penting ya untuk negara kan. Nah, hari ini keren banget ya bisa ngelihat langsung aktivitas-aktivitas yang ada di kantor pajak. Ya, sebelumnya udah pernah main kantor pajak? Apa baru pertama hari ini? Baru pertama kali. Baru pertama ya? Oke, nggak apa-apa kalau hari pertama, nanti terus-terusnya nggak apa-apa, nanti bisa jadi kalian bakal main terus kantor pajak, jadi wajib pajak yang taat. Setelah dapat penghasilan. Setelah dapat penghasilan tentunya. Sekarang kan masih SMA ya, berapa tahun lagi gitu. Ya, kalau kita ngomongin pajak pada umumnya, menurut kalian pajak itu apa? Pajak itu uang yang harus dibayarkan ke pemerintah secara wajib untuk pembangunan negara. Kalau dari Mbak Beta? Iya, iuran yang harus rakyat bayar kepada negara secara wajib, dan itu pun demi kemakmuran rakyat itu sendiri. Oke, udah tepat banget. Tapi ada yang lebih tepat lagi mengenai pajak. Jadi kalau berdasarkan undang-undang, itu pajak itu adalah iuran atau kontribusi wajib kepada negara oleh warga negara yang bersifat memaksa, tetapi imbalannya itu tidak dirasakan secara langsung oleh kita. Nah, sebagai contoh, pernah ke Palembang nggak? Belum pernah. Nah, dulu kalau kita ke Palembang itu jaraknya 10 jam ya. Nah, tapi berkat kontribusi kita kepada negara, akhirnya negara mampu membangun jalan tol. Sehingga kalau mau ke Palembang itu 3 jam aja. Jadi kawan pajak itu kalau mau ke Palembang 3 jam aja, ini semua berkat kontribusi dari pajak itu sendiri. By the way nih, kalau sumber pendapatan utama negara kita itu adalah pajak ya. Tadi kan udah aku bilang kalau pajak itu merupakan kontribusi wajib nih. Nah, bayangkan kalau misalkan rakyat Indonesia itu atau wajib pajak itu tidak membayar pajak. Gimana sih jadinya Indonesia? Menurut pandangan kalian gimana sih jadinya? Kalau dari Evander? Jadinya Indonesia nggak punya penghasilan yang stabil gitu. Jadi ekonominya pasti akan kurang didukung. Soalnya kan banyak penghasilan kayak makro mikro itu semuanya dari pajak, iya, yang berkontribusi buat pembangunan negara. Iya, berarti kalau secara teori ya negara kita bakal kurang ya, miskin gitu ya. Secara makro, secara mikronya bener banget nih. Tapi kalau dari Mbak Beta? Iya, kemajuan negara pastinya bakal terhambat. Selain itu, kesenjangan ekonominya bakal tetap berlangsung. Tetap berlangsung ya. Jadi kalau tanpa pajak, kemungkinan ya senjangan ekonomi, berarti yang miskin tetap miskin, yang kaya tetap kaya, ataupun nanti nggak ada bantuan nih dari pemerintah kalau tanpa pajak kan. Kalau menurut kalian nih, seberapa penting sih pajak untuk Indonesia? Kalau dari Beta dulu deh, Beta. Penting banget sih. Penting banget. Udah sering dijelasin ya, pajak itu sumber penerimaan utama. Jadi kayak ya tanpa pajak negara kita bakal susah berkembang. Jadi tanpa pajak negara kita bakal susah berkembang. Jadi ya pajak itu harus tetap penting ya. Penting ya. Berarti setiap orang wajib bayar pajak dong. Iya. Ketika punya penghasilan. Kalau Evander sendiri gimana? Ini penting banget sih lo bayar pajak ya. Soalnya pajak ini merupakan sumber penghasilan terbesar negara. Jadi kalau tanpa itu ya sama sih tadi bakal kurang ya. Jadi kalau ngomong-ngomong sumber terbesar negara nih, tadi dijelasin ya berapa lebih dari 70% itu APBN atau belanja negara itu dibiayai oleh pajak. Jadi ya penting banget ya. Setuju ya kalau pajak itu harus kita dukung terus, harus kita support terus ya ke depannya ya. Nah, satu lagi nih, negara yang kuat itu adalah negara yang mampu
membiayai kebutuhan belanjanya itu dengan cukup gitu. Salah satunya sendiri kan tadi dijelasin melalui pajak. Nah, pajak itu kan bergotong royong. Nah, artinya kalau bergotong royong kan setiap warga negara itu sama-sama lah bahu-membahu, baik yang kaya maupun yang miskin itu sama-sama membayar pajak. Nah, menurut kalian orang-orang yang di luar sana itu kadang-kala ya masih enggan membayar pajak tuh. Gimana sih solusinya untuk orang-orang kayak gitu? Apa dari pemerintah harus edukasi? Dari Pander dulu deh. Sebenarnya orang enggan bayar pajak itu soalnya kurang percaya sama pemerintah karena kinerjanya yang buruk mungkin, atau seperti mereka lihat misalnya mereka di lingkungan ini jalannya masih jelek walaupun udah bayar pajak, maka dari itu pemerintah bisa lebih menunjukkan menerapkan pajak bukti pajak nyatanya ya, kontribusinya ya. Iya. Jadi mungkin pemerintah harus lebih kayak meratakan pembangunan ya. Tadi kan kayak ngomong jalan jelek, mungkin kalau misalkan udah bagus semua nih, berarti udah hasil dari pajak itu udah kelihatan, jadi ketahuan ya. Mungkin dari Beta? Itu penyebabnya sih karena banyaknya orang yang korupsi ya, kayak ini. Yang korupsi ya. Dana pajak gitu-gitu. Jadi rakyat kan makin males bayar pajak, kayak bingung ngapain harus bayar pajak, soalnya kan nanti akhirnya juga dikorupsi. Bukannya semua pemerintah kayak gitu ya, tapi ada beberapa kan. Ada beberapa. Dan seringkali diberitakan kayak gitu. Jadi solusi yang tepat sih pemerintah harus balikin lagi reputasinya dan berikan. Ya. Berarti kalau secara kinerja berarti kan tadi uang pajak itu digunakan untuk biaya pemerintahan. Nah, jadi secara kinerja mungkin menurut Beta Ipander itu pemerintahan, khususnya seluruh pemerintah ya di sini yang dibiayai dari pajak itu harus lebih transparan lagi kali ya. Semua kegiatannya, kinerjanya lebih ditingkatkan lagi ya. Mungkin ada pesan khusus untuk orang-orang biar bayar pajak gitu. Kalau dari Pander? Pesannya ya kalau memang mampu membayar pajak ya bayarlah pajak tepat waktu. Kalau dari Beta? Iya, kalau emang mampu, gak tau gimana ya. Kalau emang bisa dan mampu dan memiliki uang untuk bayar pajak, tolong bayar tepat waktu dan emang sesuai nominalnya sama yang harus bayar. Intinya kalau kita mampu kita harus menaikkan kewajiban kita ya, seperti itu ya. Lalu kan salah satu solusinya ya menurut kita itu strategi ini dari pemerintah sendiri itu adalah salah satunya pendidikan pajak sejak dini atau yang biasa disebut dengan generasi sadar pajak. Nah, menurut kalian apakah perlu pendidikan sadar pajak itu diterapkan atau dipelajari oleh siswa-siswa seperti kalian? Mengingat Indonesia itu butuh sekali pendidikan tentang kesadaran pajak seperti itu. Gimana kalau dari Beta? Iya, perlu, karena saya sendiri juga baru kenal pajak itu kayaknya dari kelas akhiran SD itu atau gak awal SMP gitu. Dan bingung kenapa harus bayar pajak sih, karena kayak gak jelas gitu tujuannya apa. Dan oleh karena itu harus. Tapi mulai hari ini mulai melek tentang pajak, tentang APBN ya, mulai SMA ya. Kalau Ipander sendiri? Perlu, soalnya biar dijelaskan secara detail, jadi mata masyarakat bisa terbuka mulai dari bibitnya, yaitu pelajar ini dapat ngasih tahu, nanti bakal bisa berbagi juga. Jadi dari bibitnya ya. Kalau ngomongin dari bibitnya ya, kalau udah bibitnya bagus, sadar pajak, nanti udah gedenya bagus juga ya gitu ya. Udah mulai sadar. Nah, secara umum ini Direktorat Jenderal Pajak itu sebenarnya udah memberikan pendidikan sadar pajak itu sejak dini. Jadi kita ada namanya program itu pajak bertutur dan inklusi pajak. Nah, untuk pajak bertutur itu, jadi tiap tahun itu ada program. Jadi kita kantor pajak itu main ke sekolah-sekolah. Nah, tujuannya bukan cuma main, tapi di sini juga kayak memberikan edukasi kepada adik-adik kayak SD, SMP, SMA. Nah, itu pajak itu apa, kemudian manfaatnya apa. Nah, jadi sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak itu juga udah berperan untuk membantu adik-adik semuanya, para pelajar generasi penerus itu untuk melek pajak sejak dini. Nah, ngomong-ngomong nih, kalau kita ngomongin tentang pajak itu
kalian sendiri di sekolah udah ada nggak sih pelajaran tentang pajak gitu? Ada. Pernah nggak dapat salah satu pelajaran? Ada ya? Sekarang materinya lagi pajak. Materinya lagi pajak. Iya. Itu pelajaran apa? Ekonomi. Ekonomi ya. Jadi memang di sekolah diajarkan untuk belajar pajak ya sejak dini ya. Sudah. Nah, setelah SMA nih, mungkin kan di SMA ini kan belajar tentang pajak ya. Kalian bakal dapat ilmu tentang pajak. Nah, setelah SMA selesai, kalian tujuannya apa? Apakah lanjut kuliah lagi atau misalkan langsung bekerja? Mungkin dari Ivander dulu. Rencananya sih kuliah dulu sih, baru bekerja untuk cari pengalaman pendidikan dulu, baru bekerja, baru bisa berpenghasilan. Berpenghasilan, berkontribusi ya. Kontribusi. Kalau kuliahnya mau jurusan apa? Pajak? Jurusan manajemen. Manajemen ya. Di situ ada ekonomi kan nyangkut-nyangkut dikit tentang Iya. pajak ya. Moga bisa ya. Aku doain sukses lah buat rencana ke depannya. Kalau Beta gimana kalau Beta? Kalau aku rencananya juga kuliah, Kuliah tentang apa? Pajak juga? bukan DKV rencananya. DKP, Desain Komunikasi Visual. Iya, Berarti hobi desain nih. iya. Iya ya. Nanti juga bisa kok tentang desain tentang pajak ke masyarakat. Iya. Bikin desain, upload di media sosialnya, di Instagramnya. Oh, tentang pajak nih gitu. Jadi setelah kuliah, kerja. Maunya sih kalau bisa kuliah sambil kerja gitu. Kuliah Kalau ada sambil waktu, kerja. kalau bisa bagi waktu. Oke, berarti kalau udah bisa bagi waktu nih, langsung sikat ya dua-duanya. Kuliah sambil kerja. Oke, aku doain sukses juga ya buat si Beta. Nah, by the way, karena kita sudah tahu nih arti penting dari pajak, bahwa negara kita ini suatu saat ataupun sampai kapanpun, itu kita nggak ada yang tahu ya untuk sumber biayaannya, biasanya itu dari pajak. Berarti negara kita tetap butuh pajak. Nah, ngomong-ngomong, kalau negara kita butuh pajak nih, sebagai generasi sadar pajak, generasi milenial, ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman supaya melek tentang pajak, supaya sadar kayak kalian juga gitu, dari Beta sendiri? Mungkin sebelum mempelajari tentang materi pajak, kayak pandangannya masih kebanyakan negatif gitu. Dan kalau kita mulai belajar gitu tentang fungsinya, pengertiannya lebih dalam lagi, itu kita bisa lebih ngerti apa itu fungsi pajak sebenarnya. Dan sebetulnya pun tujuannya itu positif ya. Jadi ya pajak itu menurut Beta positif ya. Ya memang positif. Jadi kalau misalkan pajak itu negatif ya orang nggak mau bayar pajak. Nah, kalau Ivander gimana? Kalau pajak itu jangan takut bayar pajak, soalnya mungkin orang takut bayar pajak karena dikejar-kejar gara-gara Nggak bayar pajak gitu ya? ya, terus Nunggak gitu ya? memberi kesan negatif gitu. Padahal sebenarnya pajak itu simple sih, soalnya dari rakyat, untuk rakyat juga maksudnya, jadi bayar itu demi kepentingan mereka juga. Iya, benar sekali dari Beta dan Ivander ya. Jadi kalau kita kutip, memang pajak itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat juga nantinya. Karena ya apapun yang kita bayarkan pajak kita untuk negara, itu nanti bakal kita nikmati juga ya kan. Nah, untuk itu mari kita ajak Bella, kawan-kawan pajak kita, supaya jangan lupa untuk selalu menaati kewajiban perpajakannya. Ya, kewajiban perpajakan kan ada dua ya, bayar pajak dan lapor pajak. Nah, kalau bisa ya kita sampaikan bersama-sama supaya selalu ditaati. Oke, mungkin buat kawan pajak ya yang udah punya penghasilan, kita kasih pesan nih supaya tetap menjalankan kewajiban perpajakannya. Salah satunya adalah bayar pajak dan lapor pajak tepat waktu gitu. Mungkin kalau Ivander sendiri ada pesan untuk kawan-kawan pajak? Jangan lupa bayar pajak, karena pajak itu buat diri kalian sendiri. Oke, kalau Beta? Jangan lupa lapornya sesuai nominal yang emang harus dibayar juga. Jadi sesuai realnya ya? Iya, supaya kesenjangan sosialnya bisa diseimbang. Oke, luar biasa ya. Jadi sebagai generasi muda, generasi milenial, ayo mari kita sama-sama di sini untuk cinta kepada tanah air, kepada bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia. Salah satunya adalah melalui pembayaran pajak. Karena pajak itu tadi sudah dijelaskan ya, berkontribusi langsung kepada pembangunan negara. Jadi kita nih di sini ya, pada endingnya kita harus sama-sama bergotong royong. Siapapun kita, siapapun pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita harus sama-sama ya untuk bahu-membahu gitu.
Oke, baik kawan pajak, demikianlah episode kita hari ini. Bersama saya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bella Cangkoha. Pajak kuat, Indonesia maju.